chemistry-chemistry ya saya pribadi dengan Mas Anies merasa cocok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, sejahtera warganya, maju negaranya. Oke teman-teman, hari ini kita akan menyampaikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh capres kesayangan kita semuanya Anies Baswedan dan cawapres kesayangan kita semuanya Gus Muhaimin Iskandar. Kegiatan silaturahmi politik Mas Anies Rashid Baswedan dan kunjungan politik Gus Muhaimin Iskandar serta beberapa kejadian kejadian yang bersifat politis manuver politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita akan sampaikan kurang lebih ada 8 poin, 8 hal yang perlu kita catat pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Oke teman-teman semuanya, yang pertama nih, Mas Anies Rashid Baswedan diminta memberikan kata sambutan oleh pengurus Masjid Ahmad Bakri pengurus masjid menyampaikan permohonan untuk Mas Anies Baswedan agar bisa menyampaikan sepatah dua patah sambutan di tengah-tengah jamaah yang sudah menunggu luar biasa banyak banget gitu. Kemudian jamaah tersebut dengan antusias membaca sholawat Nabi menyambut kedatangan Mas Anies Rashid Baswedan, dan kemudian Mas Anies Rashid Baswedan seperti biasa seperti juga sesuai dengan permintaan pengurus Masjid Ahmad Bakri menyampaikan kata sambutan terkait keimanan kepada Allah, terkait kebijakan-kebijakan pemerintah, terkait juga bagaimana visi misi ke depan membangun Indonesia yang lebih baik, makmur dan sejahtera, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, poin-poin yang disampaikan Mas Anies Rashid Baswedan di Masjid Ahmad Bakri ini mendapatkan respon dan penilaian yang positif dari seluruh jamaah yang hadir, juga semua elemen masyarakat yang menyambut dengan penuh rasa bangga kehadiran Mas Anies Rashid Baswedan di Masjid Ahmad Bakri. Nah, teman-teman semuanya, itu kegiatan yang pertama yang harus saya sampaikan kepada kalian semuanya, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan itu alhamdulillah tidak hanya bisa memimpin kelompok-kelompok kecil di RT, di tingkat RW, tetapi juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan tausiah, untuk bisa memberikan pencerahan baik di kampus-kampus, baik di masjid-masjid, baik di musola-musola, bahkan di tingkat pentas dunia. Mas Anies Rashid Baswedan alhamdulillah ini satu kebanggaan buat kita semuanya yang mendukung Mas Anies Rashid Baswedan. Insya Allah kita tidak salah pilih memenangkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Ini satu hal yang sangat menggembirakan bagi segenap bangsa dan seluruh masyarakat di Indonesia. Oke teman-teman, itu yang pertama, bahwa salah satu kegiatan Mas Anies Rashid Baswedan menghadiri undangan dari takmir Masjid Ahmad Bakri untuk memberikan tausiah, memberikan sepatah dua patah kata-kata hikmah. Kemudian yang kedua, ini bocor, ada uang sogok yang dihaturkan kepada seorang kiai yang alhamdulillah berhati ikhlas dan sangat mulia. Uang sogok ini berjumlah sangat banyak teman-teman, tidak sedikit. Ini tidak hanya menggoda iman, tetapi juga menggoda perekonomian. Ini mengguncang perekonomian gitu. Jadi uang ini tidak sedikit. Kalau dilihat dari jumlahnya sekitar 1 miliar rupiah. Nah, kiai ini disogok oleh orang yang tidak disebutkan namanya, karena pada saat itu sedang melaksanakan sholat di tempat di rumah di kediaman Pak Kiai. Uang tersebut diminta atau diberikan kepada Kiai untuk berhenti mensosialisasikan Anies Baswedan, berhenti mendukung Mas Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024. Jadi ini menyogok bukan untuk mendukung dirinya. Ada orang datang gitu bawa duit 1 miliar, kira-kira 1 miliar gitu dikasih, Pak Kiai tolong berhenti untuk misalnya nih untuk mendukung Anies Baswedan, untuk mengajak warga masyarakat juga keluarga mendukung Anies Baswedan. Tolong berhenti mensosialisasikan Anies Baswedan. Nah,
Uang sogokan ini lebih kepada penekanan agar tokoh-tokoh para ulama, para alim itu berhenti, ya, menghentikan langkah menuju perubahan, berhenti mendukung visi misi perubahan Anies Baswedan, dan bukan untuk kemudian mengajak para kiai bergabung ke mereka gitu, karena ini barangkali mustahil bagi mereka, karena mereka sadar diri gitu bahwa calon saya kayak gini, calon saya kayak gini. Jadi Bapak Kiai yang para kiai, para ulama yang sudah cerdas berpikir, yang sudah ikhtiarnya luar biasa, sholat istikharahnya itu dinomor satukan ketika mau menentukan pilihan misalnya. Kemudian jatuh pilihan kepada Anies Baswedan, maka tim-tim sebelah atau tim-tim lawan misalnya ini berupaya agar para kiai yang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat itu bisa berhenti, ya, melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, keluarga dan para santrinya untuk mensukseskan Anies Baswedan menjadi presiden 2024. Mereka kalau pakai tangan kosong kan lebih nggak mungkin lagi, jadi mereka pakai duit nih, goda pakai duitnya banyak, nggak hanya, ya, kita kasih contohnya, ya, contohnya bahwa inilah apa ya, uang yang begitu menggoda para kiai untuk agar mereka tuh berhenti, ya, mendukung Anies Rashid Baswedan. Dah, teman-teman semuanya, itu yang kedua, bahwa ini udah kadung bocor, jadi bocor di tengah masyarakat, udah viral, videonya udah di mana-mana. Ini pengakuan yang sangat luar biasa, dan kita alhamdulillah para ulama, para kiai kita masih iman teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda oleh semacam duit-duit begituan, ya, duit-duit sogokan, ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan pahala yang lebih luar biasa, fi jannatil ma'wa, fi jannatil na'im, dan semuanya semoga para kiai yang ikhlas mendukung Anies Baswedan, meskipun banyak rayuan dari luar pihak Anies Rashid Baswedan yang ingin menghentikan langkah para kiai, para ulama untuk memenangkan Anies Baswedan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang setimpal dan lebih daripada yang keikhlasan yang mereka perjuangkan untuk memenangkan Anies Baswedan. Nah, teman-teman, yang ketiga, ini pecah nih, air mata warga Kampung Bayam pecah banget gitu. Mereka bersyukur kepada Allah, mereka berterima kasih kepada Mas Anies Rashid Baswedan yang telah membangun Kampung Bayam menjadi kampung yang teduh, kampung yang cocok buat warganya, kampung yang tidak diskriminatif, kampung yang bisa dijadikan tempat tinggal nyaman, aman, damai, tentram, dan tempat tinggal yang bisa yang produktif gitu. Artinya anak-anak mereka, generasi mereka, cucu-cucu mereka itu bisa menikmati kehidupan sehari-hari dengan nyaman. Juga ada tempat bolanya, main bola bisa gitu kan. Jadi fasilitas di Kampung Bayam ini di luar dugaan warga gitu. Nah, makanya nggak heran kalau kemudian warga Kampung Bayam ini nangis terseduh-seduh melihat suksesnya Anies Rashid Baswedan membangun kampung mereka menjadi lebih layak, sangat layak, bahkan mendapatkan perhatian dunia dan mendapatkan pengakuan sebagai kampung yang sangat luar biasa. Itu yang nomor 3. Informasi ini perlu untuk kita sampaikan bahwa insya Allah ke depan kita akan semoga lah bisa mengalami hal yang sama. Harapan masyarakat Indonesia, perubahan itu tidak hanya pada sektor tertentu tetapi menyeluruh, bahwa perubahan bidang hukum juga benar-benar dibenahi oleh Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Perubahan bidang ekonomi juga dibenahi. Kemudian perubahan keadilan, ini hukum kita masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi semoga Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini bisa membenahi hukum di Indonesia yang nantinya menjadi pelindung bagi warga yang di bawah, tidak menjadi pelindung bagi yang di atas. Mestinya kalau maling besar ya harus hukumannya besar, maling kecil ya hukumannya kecil gitu. Sekarang kebalik, maling kecil disiksa habis-habisan, katanya informasinya begitu. Tapi kalau maling-maling besar itu mereka dibikin nyaman gitu, ya, fasilitas ada segala macam. Nah, teman-teman, kita beralih kepada acara yang keempat. Mas Anies Rashid Baswedan kemarin naik motor
hujan-hujanan ya, naik motor berdua bonceng. Ini untuk menghadiri undangan haul seorang Habib ya di Bekasi. Jadi hujan rintik dan macetnya ibu kota Jakarta itu tidak menjadi penghalang bagi Mas Anies Rashid Baswedan untuk tetap hadir memenuhi undangan dari para habaib dalam rangka haul ya, haul dan doa bersama. Dan ini contoh yang sangat luar biasa. Dan ini kenapa kemudian masyarakat kita hari ini bisa melihat mana calon presiden yang cocok di hati masyarakat dan mana calon presiden yang tidak cocok. Karena ada tuh yang bocil-bocil. Kalau bocil mah kan tahu sendiri, bocil mah nggak bisa ngasih pendapat, nggak bisa ngasih gagasan. Bisanya apa? Bagi-bagi permen gitu. Itu bocil namanya. Ya bocil dimintain pendapat mana bisa gitu. Bocil mah bisanya sisa permen yang ada di dirinya gitu, yang tangannya tuh bisa dikasih doang gitu kan. Nah, maka hati-hati kita dalam menentukan pilihan di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena ini udah nyata, bener Li, kita lihat sendiri dengan mata kepala. Jadi kalau sampai salah, waduh bahaya gitu kan. Insya Allah. Yang kelima teman-teman, juga viral dua video perbandingan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Dengan kebiasaan yang sangat kontras ya, yang kontras dengan perbedaan, bahwa bedanya tuh sangat jauh sekali. Kita lihat videonya kayak begini. Jadi kita lihat siapa nanti yang akan kalian pilih kalau nantinya selesai lihat video perbedaan yang sangat kontras tersebut. Mana yang hobinya gemoy-gemoyan gitu kan, mana yang hobinya silaturahmi dengan para alim ulama, mana yang hobinya bisa bersama terus dengan para ulama, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, selain itu kita cek lagi acaranya Mas Anies Rashid Baswedan yang yang menghadiri deklarasi ya di Washington, bukan menghadiri deklarasi ya, tetapi ada deklarasi di Washington DC di Amerika Serikat ya, temanya Change. Temanya Change ya, perubahan. Nah, warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat ini hari ini sudah terus memberikan dukungan moral dan spiritual, tentunya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini diberikan kemenangan satu putaran. Dan juga warga Washington DC di Amerika ini sudah menyatukan kekuatan, kemudian melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan Amin Anies Muhaimin ya, dengan tema bersama, yaitu temanya Change, perubahan. Mari kita menuju Indonesia yang berubah dari yang nggak baik menjadi baik, berubah yang dari ketimpangan menjadi kesejahteraan, berubah dari yang kesewenang-wenangan menjadi berkeadilan bagi seluruh anak bangsa dan warga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, makanya Washington di sini tergolong orang-orang cerdas dan memilih pemimpin yang cerdas tentunya. Yang ketujuh ya teman-teman, ini juga lagi viral sekarang hari ini, bahwa mantan Gubernur Sumatera Utara Mas Edi Rahmayadi ini mendapatkan ancaman ya, entah siapa yang mengancam, tapi ini fakta dan nyata. Mas Edi Rahmayadi, mantan gubernur, yang hari ini mendapatkan ancaman setelah beliau mendeklarasikan dukung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, ini pola politik yang tidak cerdas sama sekali, tidak merakyat sama sekali, tidak demokratis sama sekali. Jadi ketika misalnya ada seorang tokoh mendukung si A, si B, mereka meluncurkan berbagai macam ancaman dan cara agar kemudian tokoh yang mendukung salah satu paslon, capres dan cawapres, ini berbalik ke kelompok dia. Nah, ini musibah bagi demokrasi kita. Maka kita yang ada dimanapun berada, warga Indonesia, berhati-hatilah dalam mendukung. Tetap kita satukan tekad untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke teman-teman, ya itu dulu. Nanti kita lanjut lagi malam ya. Semoga barokah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kebahagiaan bagi kalian semuanya yang sudah solid mendukung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.